Halo, ketemu lagi di video penting nggak penting. Karena terkadang sesuatu hal yang penting kadang dianggap kurang penting atau sebaliknya. Kali ini aku akan bercerita tentang bagaimana pengurusan surat rujuk balik pada saat kita mengurus BPJS di rumah sakit. Ini aku copot dulu ya. Panas banget di luar. Ini aku barusan pulang, baru aja sampai rumah. Karena untuk mengurus surat rujuk balik ke rumah sakit dengan grade A. Oke, yang pertama, pada saat kita sudah menjadi pasien di rumah sakit grade A dan masa berlaku dari surat rujukan dari rumah sakit yang di bawahnya itu sudah habis, maka yang pertama kita lakukan adalah kita butuh surat rujuk balik dari rumah sakit grade A tersebut. Yang kedua adalah kita mengurus surat rujuk balik dari rumah sakit grade A tersebut ke Vaskes tingkat pertama. Di situ kita harus cepat melakukan pengurusan karena sebenarnya di Vaskes pertama tidak akan dipersulit dan tidak ada biaya sepeser pun. Jadi sebaiknya langsung diurus dan langsung 1 hari jadi. Kemudian selanjutnya adalah yang ketiga. Setelah itu dari Vaskes pertama akan dianjurkan untuk mengurus surat rujuk balik itu ke rumah sakit grade C atau grade D, kecuali dalam kondisi khusus. Misalkan apabila ada dokter spesialis yang tidak terdapat di rumah sakit grade C ataupun grade D, maka bisa langsung diajukan ke rumah sakit grade B. Dan alhamdulillahnya punya saya sih bisa langsung ke grade B ya. Jadi pada saat di grade B kita langsung mengurus, kita dapat jadwal dokter yang ada sesuai dengan spesialisasi yang kita butuhkan. Setelah itu 1 hari jadi tanpa biaya sepeser pun, baru kemudian kita bisa mendapatkan surat rujuk balik ke rumah sakit grade A. Besoknya saya langsung mengurus ke rumah sakit grade A dengan sangat cepat, tidak ada biaya sepeser pun, dan itu langsung kita bisa melakukan pendaftaran. Dan bagaimanakah kita bisa melakukan pendaftaran dan bagaimana waktu kita konsultasi itu tergantung dari jadwal dokter spesialis yang kita butuhkan. Misalkan besok hari Senin ya baru bisa kita lakukan pendaftaran di hari Senin. Misalkan hari Selasa ya baru bisa melakukan di pendaftaran pada hari Selasa. Begitu seterusnya ya. Jadi apabila kamu merupakan pasien BPJS, nggak usah khawatir, tidak ada rasanya kata ribet, sama sekali tidak dipungut sepeser pun biaya. Yang penting memang harus sabar karena itu semua berjenjang dan tergantung dari kita, harus telaten dan harus mengerti lah prosedurnya. Nggak bisa langsung kita butuh periksa di dokter ini, rumah sakit ini, nggak bisa memang langsung karena tuh prosedurnya memang seperti itu ya. Wajar sih ya, karena kita kan di sana sudah ditanggung atau disubsidi oleh pemerintah. Kalau pengen cepet nggak apa-apa juga, silahkan bayar sendiri atau menggunakan asuransi swasta yang kalian miliki. Tapi ingat, masalah biaya kalian juga harus siap seperti itu. Ini pembahasan seperti ini sangat sensitif, saya tahu, tapi ini merupakan pengetahuan yang mungkin aja ada yang masih merasa BPJS itu ribet dan lain sebagainya, merasa dipersulit dan lain sebagainya. Nggak apa-apa, itu kan tergantung dari masing-masing individu ya. Kalau aku pribadi sih dengan adanya BPJS alhamdulillah selama ini juga sangat terbantu. Tapi kalau misalkan pada saat kalian misalkan nih ada pengurusan untuk opnam atau rawat inap, bagaimana? Apakah akhirnya merasa dipersulit dan sebagainya? Sebenarnya tidak. Ini tergantung dari jumlah kamar yang tersedia di rumah sakit tersebut dan jumlah pasien yang ada pada saat itu, pada saat kita mendaftar memang penuh atau tidak. Kalau misalkan memang ada kamar yang tersisa, pasti kita bisa masuk saat itu juga dan tidak perlu butuh waktu lama. Tapi kalau misalkan memang pasiennya banyak, di mana juga mau pakai yang apa aja, tetap aja kita harus nunggu lama. Jadi kembali lagi pada masing-masing ya, apakah menggunakan BPJS atau mungkin lebih nyaman dengan biaya pribadi atau asuransi swasta yang lain. Terutama masalah biaya kalian juga harus siap.
Itu aja dari aku, dan video penting gak penting kali ini semoga sangat bermanfaat dan aku harap itu seperti itu, dan sampai jumpa di video berikutnya.